Perkenalkan, saya Ferdinand Nathan Jordan akan menghitung VLSM di lantai yang pertama dengan IP awal itu 192.138.650. Selanjutnya itu karena di lantai 1 itu ada 120 host, jadi host validnya itu ada 2/7 min 2 sama dengan 126. 2/7 itu yang mendekati dengan 120 host. Kemudian subnet masknya itu ada subnet masknya itu ada 255, terus 255, terus 255, dan yang terakhir itu 128. Prefiknya itu (25). Kemudian net ID, terus range, sama broadcast. Net ID-nya itu ada 192.138.650. Terus range-nya itu 192.138.165.1 sampai 138.135.126. Sebentar. Terus broadcastnya itu jadi 192.168.65.127. Itu VLSM yang ada di lantai 1. Kemudian kita akan lanjut di Cisco. Jadi selanjutnya kita membuka Cisco Packet Tracker. Kita menambahkan router 1941. Kemudian kita juga menambahkan switch 2960 dan juga kita menambahkan PC yang berjumlah 5. Nah, sudah kita kasih kotaan biar membedakan dari lantai yang lainnya. Nah, sudah selanjutnya kita kasih tulisan lantai 1.
Kalau sudah, kita sambungkan routernya ke PC-nya. Sambungkan dulu ke switch. Itu dari switch kita sambungkan ke PC lagi sampai 55-nya tersambung dengan routernya. Kalau sudah tersambung, kita setting di routernya itu yang ini, yang warnanya silver. Nah, sebelumnya kita matikan dulu, kita add, kalau udah kita hidupkan lagi. Nah, ini kita tunggu sebentar, ada yang namanya booting. Nah, sudah kita buka giga internet 0, terus kita masukkan IP address kita yang tadi, kita Ctrl V aja. 1, terus ini 128, teman-teman. Kalau udah, kita on kan routernya. Selanjutnya kita setting di PC-nya. Kita buka yang namanya desktop, terus kita set ini, yang tadi kan 1, yang ini 2. Selanjutnya kita setting sama 128, dan juga yang ini sama seperti di router 1. Udah, yang PC yang selanjutnya 1 sudah, ini 3. Satu. Kita ulang terus langkah itu sampai ke PC yang kelima, yang ke PC 128. Kita setting ini. Ini yang kelima. Terus 28. Yang bawahnya kita tulis seperti yang di deck router. Dan yang terakhir ini 6. 128, dan ini 1. Kalau sudah, kita coba tes dari sini ke sini. Langsung sukses ya teman-teman, bisa dilihat tuh di bawah. PC2 juga sukses, PC3 juga sukses, PC4 sukses. Ini sukses semua ya teman-teman, nggak ada yang tinggal kelas. Dari router ke PC juga sukses. Sekian dari penjelasan saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan lantai dengan host paling banyak, yaitu lantai 4 dengan jumlah hostnya 70 host. Host yang valid, host valid menggunakan 2/7 karena 2/6 totalnya 64, dan itu masih kurang dari jumlah host yang dibutuhkan, jadi dibulatkan ke atas.
host dengan subnet mask satu titik 108 kali copy paste. Tab. Yang terakhir 1200000. Kemudian diketahui nilainya 255 128. Grafiknya 25. Net ID yang digunakan adalah jumlah broadcast dari host lantai terakhir tambah 1. Kemudian range-nya net ID plus 1 sampai 192 192 138 65 128 138 65 254 ditambahkan jumlah host yang tersedia. Ditambahkan jumlah host yang digunakan 164. Kemudian jumlah broadcastnya IP range terakhir tambah 1 255. Selanjutnya kita lanjutkan di Cisco Packet Tracer. Pertama, masukkan dulu routernya, kemudian switchnya, kemudian kita punya 5 klien dalam satu lantai. 5. Kemudian tiap lantai diberi warna. Label lantai 4. Kemudian kita hubungkan router dengan switch dengan klien. 1 2 3 4 5. Oke, selanjutnya konfigurasi dulu routernya menggunakan HWIC 2T. Turn off, matikan dulu, masukkan turn on,
Udah on, oh belum on kan. Oke, kemudian masukin IP address-nya diambil dari penghitungan tadi. IP awal, copy paste 192, subnetnya 128. Kemudian kita pencet on, kemudian konfigurasikan PC-PC yang lain. Klien 98 sudah dipakai, 130, API-nya 128, default 129. Kemudian PC 2 131, 128, 128, oh 129, PC 3 132, 128, kontrol 129, PC 4 133, 2 128, 9, 134, 128, 139, 129. Oke. Kemudian cek satu-satu lagi. IP 30, 31, 32, 33, 34. Oke, udah hijau semua. Sekarang kita cek apakah terhubung dari PC 1 ke router. Successful. Kemudian dari router ke PC 1 successful, PC 2 ke router, PC 3 ke router, successful, PC 4 ke router, successful, PC 5 ke router, successful. Dari router ke PC 2 successful, router ke PC 3 kebalik, router ke PC 3 successful, router ke PC 4 successful, terus kemudian router ke PC 5 successful juga. Oke, sekarang lantai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mencari IP dari lantai yang memiliki host terbanyak nomor 3, yaitu lantai 2. Kita langsung mulai saja. Untuk lantai 2 kita memiliki host sebanyak 60. Lalu kita akan mencari host validnya. Karena host dari lantai 2 ini sebanyak 60 host, untuk mencapai kriteria dari 60 host tersebut kita harus menggunakan 2 di pangkat 7, kok di pangkat 7? 2 di pangkat 6 yang
memiliki nilai 64, lalu kita kurangin 2 langsung, dengan hasilnya menjadi 62 host. Setelah itu kita akan mencari subnet max dari lantai ini. Karena ini ada 2 × 6, jadi kita memiliki 0 sebanyak 6 kali. Kita langsung aja mulai dari yang paling depan, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, titik. Lalu yang berikutnya 1, 2, sisanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk jumlahnya yang 111 itu sebentar. Yang 111 255, 255, 255, yang terakhir sebanyak 192. Nah, dari host valid dan subnet max lantai 2 ini kita temukan prefixnya sebesar 26. Lalu kita akan mencari net ID, range, dan broadcast dari lantai 2 ini. Untuk net ID kita menambahkan broadcast dari lantai sebelumnya, lantai 4, 192.138.65.255 ditambah 1 menjadi 192.138.66 karena maksimal yaitu 255. Lalu di sini 0. Untuk range-nya kita menambahkan 1 dari net ID yang pertama, 192.138.66.1 sampai jumlah host valid dari lantai 2 ini, yaitu 192.138.66 sampai 62. Lalu untuk broadcastnya kita tinggal menambahkan range terakhir ditambah 1 menjadi 192.138.66.63. Oke, untuk lantai berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lalu kita masuk ke Cisco Packet Tracer untuk membuat topologi jaringan di lantai 2. Kita pertama siapkan routernya, masukkan routernya dulu. Kita pakai router 1941. Kita masuk ke routernya, kita masuk ke bagian ini. Kita matikan dulu routernya untuk memasukkan port ini agar nanti bisa dihubungkan ke router-router lain. Oke, selanjutnya kita masukkan switch. Kita pakai switch yang 2960. Kita taruh sini. Lalu kita siapkan sesuai permintaan, yaitu sebanyak 5 klien ya. Kita pakai laptop. Ini laptop 1, laptop 2, laptop 3, laptop 4, sama yang terakhir laptop 5. Lalu setelah itu kita hubungkan router, switch, dan klien-klien, dan 5 klien di lantai ini. Kita hubungkan dari router ke switch, lalu dari switch ke klien. Maaf, salah mencet. Lalu switch klien, switch klien, switch klien, switch klien. Lalu kita buat seperti ini, kotak kuning dan kotak pink untuk membedakan tiap jenis lantainya ya. Kita pakai warna oranye,
hook, kita buat ya pas, lalu kita beri label di sini jembatan lantai 2. Oke, lalu kita masuk ke konfigurasi router dan klien-klien ini. Kita mulai dari router yang pertama, kita masuk ke conf. Oke, sebentar, device-nya belum nyala, kita nyalakan dulu. Masuk ke conf. Oke, tunggu sebentar, device is still booting, please wait until it's finished. Kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah siap, kita masuk ke gigabit Ethernet 0. Kita masukkan IP address dari range yang sudah tadi kita buat. Lantai 2, range pertama yaitu 192.168.16.66.1 ya. Oke, kita taruh sini. Oke. Lalu subnet masknya sesuai dengan lantai 2 yaitu 192. Oke, kita nyalakan. Oke, setelah dinyalakan kita masuk ke konfigurasi di klien 1. Masuk desktop IP configuration untuk IP address. Karena tadi yang di router itu sudah 192.138.66.1, yang berarti IP ini sudah terpakai, maka kita tinggal menambahkan dari 1 menjadi 2 karena range-nya itu antara 1 sampai 62. Untuk subnet masknya kita tetap menggunakan yang lantai 2, dan default gateway-nya kita sesuaikan dengan router yang ada di lantai 2 yaitu 192.138.66.1. Ini berlaku untuk semua klien yang ada di lantai 2. Oke, masuk ke lantai laptop yang kedua, masuk ke config IP configuration, IP address. Tadi yang 2 sudah, sekarang 3. Ini tetap 192. Lalu default gateway-nya tetap 1. Oke, lalu masuk ke klien nomor 3, desktop IP configuration. Tadi 1, 2, 3, ini yang 1, 2, 3, 4 ya. Tetap 192. Lalu untuk default gateway-nya 1. Lalu yang keempat, stop IP configuration. Jadi kan yang ke ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan tetap 192. Ini menjadi 192.138.661. Lalu yang terakhir, stop IP configuration. Kita masuk 6. Subnet masknya 192. Lalu ini ya 192.138.66.1. Oke, sudah. Lalu kita tinggal mengecek apakah mereka semua ini sudah terhubung dengan cara ngeklik icon yang ini. Kita mulai dari router lalu menuju klien yang pertama. Oke, kita coba lagi ya. Pertama, bisa terlihat sudah successful. Untuk klien yang pertama, kita langsung ke klien yang kedua. Progress, kita coba lagi. Bisa terlihat sudah successful. Lalu kita coba lagi untuk klien yang ketiga. Progress, kita coba lagi. Ya, bisa terlihat sudah successful untuk klien ketiga. Coba lagi. Progress. Klien 4 successful, lalu yang terakhir klien 5. Ini coba masuk ke sini. Yap, successful. Lalu kita coba pengecekan ulang dari klien yang pertama. Successful. Lalu klien kedua. Successful. Klien 3. Successful. Klien 4.
successful, dan untuk layanan yang kelima successful. Oke. Begitu saja untuk topologi jaringan di lantai 2. Untuk lantai selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang terakhir lantai ketiga. Lantai 3 dengan host 30. Kita cari host yang valid dengan cara seperti sebelumnya. Eh, dengan subnet mask dan prefix 30 dengan IP awal 192.168.66.64 dengan range 65 sampai 94 dengan broadcast 95. Kita lanjutkan topologi lantai nomor 3. Yang pertama kita tambahkan router, pasang modul yang 2T, switch, dengan 5 klien. Kemudian kita hubungkan router ke switch, switch ke PC, kita beri warna supaya tahu topologi jaringan lantai ketiga. Lantai 3. Kemudian konfigurasi. Dengan IP awal 192.168.66.65 dengan subnet mask 224 terakhir. Bisa kita lihat di sini sudah berganti dengan warna hijau. Kita konfigurasi PC-nya dengan static IP
dengan range 192, 138, 66, 66. Subnet mask 225, 225, 225, 224. Dengan default gateway 192, 138, 66, 65. Sama enam sembilan dua empat. Kemudian untuk yang terakhir di ini 192, 138, 66, 70 dengan subnet mask yang sama dengan default gate. Coba kita cek dengan mengirim pesan. Bisa kita lihat di sini sudah berganti dengan sukses. Kita coba dengan PC ke PC. Sukses juga. Selanjutnya kita akan menghitung IP yang akan digunakan untuk menghubungkan tiap-tiap lantai. Mulai dari lantai 1 ke 2. Berapa host? Lantai 1 ke 2, 2 host. 2 host. Lalu host yang valid 2/2. Oh, di sini kita gunakan 2/2 soalnya karena dalam perhitungan host valid harus dikurang 2. Jadi jika menggunakan 2/1 hasilnya akan 0. Jadi host yang validnya jadi tidak ada. Jadi yang kita gunakan adalah 2. 2/2. Kemudian subnet masknya satu 18 kali 123 copy paste biar lebih cepat. Copy paste. Lalu yang keempat 02. Oke. Oh, subnet typo. Nilainya 255 255 255 252. Oke. Dan prefix yang akan digunakan adalah 30. Kemudian kita akan menghitung net ID, kemudian range,
kemudian broadcast. NetID kita ambil dari IP broadcast terakhir lantai 4, kita tambahkan 1, jadi 96. Kemudian range-nya dari NetID tambah 1, 7 sampai 98. Untuk broadcast-nya 99. Kemudian menghitung dari lantai 2 ke 1. Karena hubungan masing-masing gedung hanya 2 host, kita bisa menggunakan template yang di atas karena sama-sama 2 host. Copy. Oke, lantai 2 ke 3. Space. Oke. Host yang valid sama, subnetnya juga sama, prefix-nya juga sama. Sekarang menghitung NetID. Broadcast terakhir adalah 99. Kita copy aja. Tambah 1 jadi 100. Copy. Oke. Range-nya NetID tambah 1 sampai 2. Kemudian broadcast-nya 103. Untuk lantai 3 ke 4 juga masih sama-sama menggunakan 2 host, jadi host valid prefix subnetnya juga masih sama. Kemudian untuk menghitung NetID-nya dari broadcast lantai 2 ke 3, kita copy aja, masukin plus 1 jadi 104. Kemudian range-nya 105 sampai 106. Untuk broadcast-nya 107. Kemudian untuk lantai 4 ke lantai 1 juga masih sama menggunakan 2 host. Host yang valid sama, subnetnya juga sama, prefix-nya juga masih sama. Untuk NetID-nya kita ambil dari broadcast ini. Lantai 2 ke 3. Oh, belum audit. 4 ke 1. Oke. NetID-nya 7 tambah 1 jadi 108. Kemudian range-nya tambah 1 lagi jadi 109 sampai 110. Kemudian broadcast-nya tambah 1 lagi, 111. Oke. Selanjutnya untuk Cisco akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan menghubungkan semua router dari masing-masing lantai agar terhubung jadi satu dan bisa berhubungan dan mengakses data dari server. Kita hubungkan terlebih dahulu antara router satu dengan yang lain. Kemudian kita konfigurasi dengan serial 010. Kita masukkan host yang 192, 138, 66, 97. Dengan subnet 252 kita on kan. Maaf, ada kesalahan, ketik 252 kita on kan.
Kemudian kita isi yang serial 011 dengan IP address yang, karena serial 011 ini terhubung dengan router yang lantai 4, kita cari yang lantai 4, IP lantai 4 ini. Kita copy yang hubungkan 4 dan router 4 dan 1. Kita copy. Dengan subnet 252 kita on kan. Kemudian kita beralih ke router yang router lantai 2. Serial 010 ini terhubung dengan router lantai 1. Maka kita akan mengisi dengan IP yang hubungkan lantai 1 dengan 2. Dengan subnet 255.255.252 kita on kan. Kemudian yang serial 011 ini penghubung antara router 2 dengan router lantai 2 dengan router lantai 3. Kita on kan. Kemudian kita setting lagi router lantai 3. Karena serial 010 ini penghubung antara lantai 2 dan lantai 3, kita copy lagi IP address yang menghubungkan antara router lantai 2 dengan router lantai 3 dengan subnet 255.255.252 kita on kan. Kemudian kita isi serial 011 ini. Serial 011 ini menghubungkan antara router lantai 3 dengan router lantai 4. Kita isi, kita on kan. Untuk yang terakhir kita konfigurasi router lantai 4 dengan ini. On kan. Serial 011 ini menghubungkan antara router lantai 4 dengan router lantai 1. Kita on kan. Kita cek apakah bisa mengirim pesan antara router dengan router lain. Di sini bisa. Di sini violet karena belum dihubungkan atau dikonfigurasi antara penjembatan ini dengan router lantai 1 dengan lantai 2. Untuk
eh, untuk mengecek antara router 1 dengan router 3 berhubungan atau belum, di sini ada tulisan violet, maka itu perlu dihubungkan dengan cara static routing ini. Static routing akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan yang namanya static routing. Apa itu static routing? Static routing adalah cara kita bagaimana untuk menghubungkan suatu klien dari lantai satu ke lantai yang lain. Untuk cara misalnya seperti menghubungkan klien dari lantai satu menuju lantai 2. Gimana caranya? Pertama kita buka dulu ini router yang di lantai satu. Kita masuk ke bagian static. Nah, di sini ada 3 dan network, mask, dan next hops. Untuk network, karena kita ingin menghubungkan ke lantai 2, mari kita kenalkan dulu net ID dari router di lantai 2. Untuk router di lantai 2, net ID-nya ini. Kita kenalkan dulu, kita taruh di sini, lalu kita taruh subnet max-nya lantai 2. Yang di 255, 255, 255, 192. Lalu untuk netshop di sini kita akan menghubungkan gate dari lantai 2 yang di sini udah ada lantai 1 ke lantai 2. Yang kita akan hubungkan adalah gate dari lantai 2, yaitu yang ini. Karena kalau yang sebelah sini adalah gate dari lantai 1. Kita hubungkan ke sini. Nah, saat ini si klien dari lantai 1 sudah terhubung ke semua klien di lantai 2. Lalu kita akan menghubungkan klien di lantai 1 menuju klien di lantai 3. Caranya dengan cara mengenalkan si net ID lantai 3. Kita copy ini. Lalu kita ikutin saja submatch di lantai 3, 224. Nah, untuk next hop-nya di sini kita tidak usah ganti karena kita akan menggunakan gate di lantai 2 untuk terhubung ke lantai 3. Kita add saja. Di sini si klien di lantai 1 sudah terhubung ke lantai 3 melalui gate lantai 2. Namun berbeda dengan cara kita menghubungkan klien lantai 1 dengan klien di lantai 4. Ada caranya sendiri, yaitu dengan cara seperti biasa kita kenalkan dahulu net ID lantai 4 yang ini. Kita copy lalu kita masukkan subnet lantai 4 128. Lalu kita masukkan gate antara lantai 1 dan lantai 4. Karena kita di lantai 1 dan kita ingin masuk ke lantai 4, jadi kita ambil yang pertama ini 109. Karena yang ini merupakan router di lantai 1 ya. Kita masukkan. Nah, di sini artinya si klien 1 ini sudah terhubung ke semua lantai yang ada di topologi ini. Kita close, lanjut kita akan menghubungkan lantai 2 ke semua lantai yang ada di topologi. Seperti biasa kita masuk statik, kita akan menghubungkan dari lantai 1 terlebih dahulu, atau kita masukkan ya lantai 1 terlebih dahulu aja sih, lebih gampang. Kita masukkan ke lantai 1, kita kenalkan dulu ini net ID di lantai 1. Lalu kita masukkan submesh-nya yang lantai 1 255 255 255 128. Sebentar kita pindah biar kelihatan ya. Nah, oke. Apakah terlihat? Oke, seperti kelihatan. Nah, untuk netshop-nya kita akan menggunakan, karena kita ingin menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 1, kita tinggal menghubungkan. Nah, kita menggunakan yang ini. Karena kita di lantai 2, ini artinya router ID lantai 2 dan router ID lantai 1 adalah yang ini. Kita copy, kita tambah. Oke, next kita tinggal menghubungkan ke lantai 3 terlebih dahulu, yang dekat-dekat dulu aja. Seperti biasa, kita kenalin dulu net ID dari lantai 3, masukin ke sini.
Lalu kita tambahkan subnext lantai 3. Nah, karena kita berada di lantai 2, kan ada ini. Mana nih? Oh, ini. Range router 101 dan 102. Karena kita berada di lantai 2, yang lantai 2 notabene adalah yang ini, dan kita ingin menghubungkan ke lantai 3, mari kita menggunakan net ID yang ini. Ini akan terhubung ke lantai 3. Lalu berikutnya kita akan menghubungkan dari lantai 2 ke lantai 4 melalui lantai 3. Seperti biasa, kita kenalkan dulu net ID lantai 4. Masukin ke sini. Masukin submesh lantai 4. Nah, karena kita ingin menghubungkan antara lantai 2 dan lantai 4, kita akan melalui lantai 3 saja supaya lebih gampang dan tidak ribet. Sebenarnya bisa melalui lantai 1, cuman karena sudah ada yang tadi lantai 3, kita masukin aja lantai 3. Add. Oke, berhasil. Sekarang si lantai 2 sudah terhubung ke semua lantai yang ada. Lalu kita akan lanjut menghubungkan lantai 3 ke semua lantai yang di topologi. Seperti biasa, kita buka router di lantai 3, kita buka statik, lalu kita siapkan, kita akan hubungkan dari kita di lantai 3 ya, kita masukkan ke lantai 2 terlebih dahulu aja. Lalu masukkan submax lantai 2. Ini tadi ini ya, net ID lantai 2. Kita kenalin dulu. Lalu seperti biasa kita masukkan submax lantai 2 255 192. Nah, karena tadi kita di lantai 3, kita cari. Nah, ini yang ini. Karena kita di lantai 3, which is adalah ini, kita ingin menghubungkan ke lantai 2, kita akan menggunakan range yang pertama. Oke. Maaf. Salah teknis. Nah, kita copy paste. Oke. Selanjutnya dari lantai 3 kita ingin menghubungkan ke lantai 4. Ini dia, lantai 4. Kita kenalin dulu net ID lantai 4. Kita taruh submeshnya 128. Kita samain aja kayak di lantai 4. Nah, karena kita ingin menghubungkan dari lantai 3 ke lantai 4, yang ada di sini, kita tinggal menggunakan, karena kita di lantai 3, yang lantai 3 adalah ini, dan lantai 4 adalah yang ini. Kita copy aja yang ini supaya bisa terhubung ke lantai 4. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan lantai 1. Kita akan menghubungkan lantai 3 ke lantai 1, tapi melalui lantai 4. Jadi yang ini tuh nggak usah diganti lagi. Kita kenalin aja si net ID dari lantai 1, dan kita ganti ke submax-nya. Oh, sudah sama. Oke, sudah sama. Kita tinggal add aja. Oke. Yang terakhir, kita akan mengenalin lantai 4 ke semua lantai yang ada di topologi. Kita buka router lantai 4. Kita buka statik. Kita akan kita akan menyambungkan ke lantai mana dulu ya? Lantai 3 boleh sih. Dari lantai 4 kita akan sambungkan ke lantai 3. Kita akan kenalkan dulu net ID di lantai 3. Lalu kita samain aja submeshnya di lantai yang 3, 255, 255, 224. Lalu untuk next hopnya, karena kita di lantai 4, yang ini, karena kita di lantai 4, kita hanya tinggal menghubungkan ke lantai 3 melalui get yang ini. Ini tinggal copy aja, paste, add. Nah, sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menghubungkan lantai 4 dengan lantai 1. Ini lantai satunya. Kita copy, kita kenalin dulu net ID di lantai 1, kita masukin di sini. Kita samain submeshnya yang di lantai 1, 128.
Lalu untuk next hop-nya kita mana tadi? Dari lantai 4 ke lantai 1. Nah, lantai 4 kan yang ini. Lantai 1 yang ini. Kita copy aja. Kita tempel di sini, add. Nah, sekarang si lantai 4 sudah tersambung ke lantai 1. Nah, kita akan lanjut ke lantai terakhir, yaitu lantai 2. Kita akan menghubungkan lantai 4 ke lantai 2 melalui lantai 1. Jadi seperti biasa, si next hop yang ini udah nggak usah diganti. Kita hanya tinggal mengenalkan net ID dari lantai 2 dan menyamakan submesh lantai 2 192. Nah, shopnya tidak usah diganti dan selesai. Sekarang untuk mengecek apakah mereka semua sudah tersambung, kita bisa menggunakan ini dulu. Kalian bisa klik yang ini, kita klik client, kita masukin ke bagian router lantai 2. Kita lihat, oh sudah tersambung. Dari lantai 1 ke lantai 3 sudah tersambung. Dari lantai 1, lantai 4 sudah tersambung. Kalau kita iseng aja nih, dari 1 ke lantai 4 sudah tersambung. Dari lantai 2 ke lantai ini sudah tersambung pasti. Kalau mau dari ini ke ini sudah tersambung. Kalau kita mau iseng nyoba dari komputer di komputer di lantai 2 ke klien di lantai 4, kita sambungin aja. Oh maaf, ini tadi lupa di ini, harus disambungin ke router dulu. Kita cek. Nah, sudah sukses kan? Kita coba lagi. Yap, sudah sukses. Lalu untuk yang lantai 3 kita coba sambungin ke masing-masing dari router lantai. Oke, sukses. Ketiga ke pertama. Kenapa ini? Oh, maaf. Kesalahan teknis. Gimana mencetnya? Sebentar. Salah mencet tadi. Nah, sukses. Tadi salah mencet, maaf. Kita langsung ke sini ya, sukses lagi. Lalu misalnya dari lantai 3 ke lantai 2. Nah, sukses. Dari lantai 3 ke lantai komputer di lantai 2 sukses lagi tentu dong. Dari lantai 4 ke lantai 1 tadi sukses ya. Oke, sukses. Lantai 4 ke lantai 2 udah dicoba belum? Lantai 4 ke lantai 2 sukses. Nah, ini semua artinya semua klien di masing-masing lantai itu sudah terhubung satu sama lain. Oke, sekian penjelasan static routing dari saya. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai server. Terima kasih. Yang pertama, kita kasih dulu IP di servernya. Salah satu. Default gateway-nya. Terus kita service DHCP, kita kasih ini 2, terus ini di 3. Kita save. Kalau udah kita tes, kita nah ini sudah langsung ada IP-nya di PC yang di lantai 1. Nah, ini juga ada. Misalnya kita mengatur yang di lantai 2, kita pertama di
Kita reset dulu ini. Selanjutnya kita masukkan IP configuration di lantai yang kedua. Kita lihat di notepad. Lantai yang kedua itu IP-nya ini. Oh maaf, IP-nya satu sembilan dua, default gateway-nya ini. Terus kita service, kita ganti dari JP-nya dengan default gateway-nya. Terus di servernya kita ganti jadi 2. Ini ganti jadi 3. Terus kita save. Koda kita on. Sudah kita coba di PC-nya. Nah, akan langsung dikasih IP dari servernya. Kita coba ya. Ya, selanjutnya di lantai yang ketiga kita matikan dulu ini. Kita reset dulu ini yang IP awal. Kalau udah di reset semua, kita setting di servernya, kita masukkan IP awalnya di server. Di server lantai ketiga itu ada ini satu terus subnet masknya itu 224. Terus default gateway-nya kita master, kita service, kita DHCP, default gateway-nya terus ini tambah 1 jadi 66. Jadi 67. Kita on kan, terus kita coba satu persatu di laptopnya. 67. Nah, ini udah laptopnya dapat IP dari servernya. Selanjutnya kita ke lantai yang keempat. Kita lakukan cara yang sama, kita matikan dulu ini.
Reset sih. Kalau udah reset, kita set dulu di server yang lantai 4. Kita kasih IP lantai 4 itu 129 ini. Copy ini jadi 130. Subnet masknya itu subnet mask lantai 4 itu 128, sama kayak lantai 1 berarti. Default gateway nya 129, terus service kita ke DHCP ini jadi 129, terus ini jadi 130, terus ini jadi 131. Kita save, kita on kan. Di situ kita hidupkan DHCP di PC-nya. Nah, langsung udah dikasih IP dari servernya. Selesai untuk DHCP. Setelah DHCP-nya berhasil, selanjutnya adalah membuat DNS. Kita pergi ke server lantai 1, kita buka DNS, kita tuliskan nama DNS-nya itu tas.jarcom.com. Terus address-nya itu 192.138.652. Selanjutnya kita add aja, terus kita on kan. Kita coba di DHCP-nya, kita web tas jarcom.com. Nah, udah bisa. Yang selanjutnya yang web tas jarcom.com juga bisa. Selanjutnya yang ini tas jarcom.com. Dan PC terakhir di lantai 1 kita masukkan juga. Nah, sudah. Terus kita ke lantai yang kedua untuk menghubungkan ke server DNS lantai 1. Kita ada DHCP-nya, kita ganti DNS servernya menjadi kayak yang di lantai 1.
berarti ini 652. Kita copy aja biar gampang, terus kita save. Udah, kita reset biar DNS nya ganti. Sudah, kita coba masukkan DNS-nya, yaitu tas.com. Nah, udah terhubung, berarti lantai 2 udah bisa terhubung dengan DNS server lantai 1. Kemudian kita ganti juga yang di lantai 3. Kita di DHCP-nya kita ganti DNS servernya. Terus kita save. Kemudian kita reset DNS di IP address di tiap PC-nya biar DNS-nya ganti. Nah, udah ganti nih. Nah, DNS di konfigurasi IP tiap komputer udah ganti. Coba kita masukkan DNS-nya di web browser. Masukkan tas.com. Nah, udah bisa terhubung ya. Yang terakhir kita tambahkan DNS-nya di lantai yang keempat. Sudah, kita reset DHCP-nya yang di PC lantai 4. Nah, DNS-nya udah terganti. Coba kita masuk ke web browser.
masukkan tas.jarcom.com. Nah, sudah bisa, berarti sudah terhubung. Coba kita tes. Successful. Dan itu yang terakhir dari penjelasan dari DNS dan juga DHCP server. Terima kasih.